Hari ini kita berada di sesi yang kedua, ruang kolaborasi di modul 2.3. Di paket modul 2, praktik pembelajaran yang berpihak pada murid. Bapak Ibu, kita punya agenda seperti biasa, ada pembukaan, ada refleksi pembelajaran, aktivitas sesi RUPOL 2 yaitu aktivitas praktik coaching, kemudian ada review dan penutup. Skenarionya begini, di pembukaan tadi pas jam 15 lewat 5 kita nanti 15 menit ke pembukaan, nanti insyaallah dari 15 ya kita akan mulai. Nah, Bapak Ibu, nanti ketika praktik coaching itu nanti seperti saya sampaikan kemarin akan masuk ke bor masing-masing. Mana instruksinya di coaching. Nah, ini petunjuk ya Bapak Ibu untuk dalam kegiatan. Instruksi praktik coaching yang pertama, praktik coaching dilakukan dengan model atau alur tirta. Alur tirta itu alur T, sudah Bapak Ibu pahami. Pertama tujuan, kemudian setelah itu alur identifikasi, kemudian rencana aksinya, dan terakhir adalah PA-nya, tanggung jawabnya. Kemudian yang kedua, di praktik coaching dilakukan secara berkelompok terdiri dari 2 CBT. Kelompoknya sudah, insya Allah saya yakin sudah berkoordinasi, sudah siap semuanya. Kemudian yang ketiga, CBT secara bergantian berperan dengan berperan sebagai coach dan coachee. Bergantian itu 15 menit pertama, 15 menit kedua, seperti itu ya. Nanti sambil saya pandu lewat WA misalnya, WA grup atau apa. Topik yang dibahas bebas artian terkait dengan kesulitan di dalam proses pembelajaran. Kegiatan di sekolah sesuai dengan tupoksi Bapak Ibu ya. Salah sudah koordinasi. Kemudian yang kedua, masing-masing GGP melaksanakan praktik coaching selama maksimal 15 menit maksimal ya. 10 menit tidak apa-apa, tapi maksimalkan kalau bisa, tidak boleh lebih. Tapi kalau terlalu kurang juga nilainya jelek. Tidak boleh lebih, namanya maksimal 15 karena itu ada pergantian Bapak Ibu ya. Ketika sudah 15 silakan komunikasi baru diganti. Praktik coaching dilaksanakan di Vitaut Bor. Assalamualaikum Bu Rizky. Waalaikumsalam Bu Nur. Ya, apa kabar Bu? Alhamdulillah, ini sebetulnya saya sedikit agak demam ini Bu, karena mungkin cuacanya yang kurang mendukung ya, dari panas terus sekarang hujan, jadi agak-agak. Iya, betul sekali Bu, di daerah saya ini hujan ya Bu. Di daerahnya Bu Nur juga hujan. Gimana gitu? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas saya Bu. Iya. Monggo Bu Nur. Apa yang mau disampaikan sama Bu Nur? Murid-murid saya di kelas itu yang saya ajar itu kurang antusias Bu dalam menerima pembelajaran dari saya, terutama pelajaran matematika. Matematika itu kan bagi mereka itu seperti menakutkan gitu.
Sehingga ketika saya beri tugas, jumlah murid-murid saya yang mengerjakan tugas itu hanya 50% saja, Bu. Padahal saya kepinginnya itu kan tentu saja seorang guru ya menginginkan 100% anak-anak itu bisa paham, mengerjakan tugas-tugasnya seperti itu, Bu. Jadi saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang antusiasme murid-murid saya ini, Bu. Jadi tujuannya Bu Nur menemui saya ini terkait dengan antusias muridnya Bu Nur nih, terutama di pembelajaran matematika ya Bu ya. Iya, betul. Antusiasnya Bu. kurang. Iya. Dan di sini Ibu menginginkan atau mengharapkan sebuah solusi begitu ya Bu ya. Iya, Permasalahan betul. tersebut. Iya, betul Ibu. Jadi menurut Bu Nur mengenai antusiasme murid-murid terutama di pembelajaran matematika ini, menurut Bu Nur apa sih yang membuat mereka antusiasnya kurang begitu terutama di pembelajaran matematika, Bu? Kalau saya ingat kembali sih hal yang menyebabkan anak-anak saya kurang antusias ya ketika pembelajaran matematika, yang pertama mungkin pembelajaran saya sedikit membosankan, terlalu monoton. Kemudian saya itu terlalu dominan Bu untuk berbicara itu, jadi saya terangkan saja ketika menjelaskan. Kemudian saya juga terlalu cepat dan seringkali saya tidak menggunakan alat peraga. Itu yang pertama, Bu. Yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan untuk murid-murid saya itu untuk berpendapat, aktif berbicara, kemudian mereka juga explore lah apa yang mereka inginkan pada pembelajaran saya. Seperti itu, Bu. Jadi Ibu istilahnya kalau saya tangkap di sini dalam pembelajaran matematika Ibu tuh masih melakukan cara yang konvensional ya Bu ya. Iya. Jarang menggunakan alat peraga begitu. Menurut Bu Nur apa saja Bu yang membuat murid-murid Ibu itu antusiasnya berkurang, Bu? Menurut saya yaitu tadi Bu, saya terlalu cepat ya ketika menerangkan tanpa alat peraga. Nah, menurut saya murid-murid yang menurut saya murid-murid saya itu menginginkan pembelajaran yang menyenangkan, tidak monoton, tidak membosankan, sehingga mereka happy, enjoy gitu belajar matematika. Jadi meskipun belajar matematika itu dalam mindset mereka itu agak sulit, tapi pada kenyataannya mudah, menyenangkan, sehingga mereka itu mindsetnya jadi ternyata belajar matematika itu mudah dan menyenangkan loh. Nah, jadi saya itu seperti itu. Setuju sekali Bu, sependapat dengan Bu Nur. Jadi intinya mereka ini sepertinya menginginkan pembelajaran matematika itu yang menyenangkan begitu ya Bu ya. Yang mereka itu ingin kembali lagi belajar matematika gitu. Menurut Bu Nur apa saja yang membuat murid senang dan tidak bosan dalam pembelajaran matematika? Dari ya metode atau tekniknya begitu, menurut Bu Nur bagaimana? Menurut saya yang pertama ya, pembelajaran yang saya lakukan harusnya berpusat pada murid. Kemudian murid juga saya minta untuk aktif dalam pembelajaran. Selanjutnya adanya alat peraga atau benda-benda konkret yang bisa saya buat sendiri. Ya, alat peraga sederhana seperti itu. Mengingat siswa SD ini kan pemikirannya masih pemikiran operasional konkret ya, harus ada benda nyatanya itu untuk mempermudah mereka berimajinasi. Selain itu juga adanya ice breaking ketika anak-anak itu sudah mulai bosan, sudah lelah, ataupun dengan games-games yang menarik dan menyenangkan sehingga mereka asik itu belajar matematika. Nah, betul sekali Bu. Iya, terutama di kelasnya Bu Nur ini usia-usia anak yang masih perlu ya Bu ya, memerlukan benda-benda konkret sebagai
media atau sebagai alat peraga gitu. Selain itu yang seperti Bu Nur katakan tadi mengenai ice breaking, games, permainan tuh mungkin bisa dimasukkan ke dalam pembelajaran matematika. Lalu Bu, kalau mengenai tugas bagaimana? Tugas yang diberikan kepada murid-muridnya Bu Nur itu apa penyebabnya menurut Ibu sehingga anak-anak itu kurang semangat atau kurang tepat waktu gitu dalam pengumpulan tugas? Kemungkinan karena tugas yang saya berikan itu terlalu banyak, Bu. Selain itu instruksinya kurang jelas. Nah, pada tugas-tugas yang biasanya saya berikan ke anak-anak itu banyak sekali pertanyaannya. Tanpa saya memberikan sumber belajar yang jelas, yang beragam, kemudian juga bentuk dari LKPD-nya itu juga tidak menyenangkan, kurang menyenangkan. Apalagi anak-anak SD kan suka warna, masih suka dengan gambar-gambar. Nah, pada tugas-tugas yang saya berikan kebanyakan hanya berupa tulisan dan pertanyaan-pertanyaan saja. Baik. Begitu ya Bu ya. Kalau boleh tahu Bu Nur di dalam kelas di pembelajaran matematika Ibu menggunakan sumber belajar apa pembuatan Bu? Iya, saya menggunakan sumber belajar, akan tetapi sumber belajar yang saya gunakan hanya buku textbook yang ada di perpustakaan itu. Baik, sumber belajarnya yang biasanya Bu Nur pakai itu berupa buku teks ya Bu ya. Ada belajar lain tidak Bu selain buku teks? Saya pikir banyak ya Bu, sumber belajar seperti video dari YouTube, kemudian game-game edukatif atau alat peraga yang bisa saya buat sendiri, kemudian bisa juga menggunakan aplikasi yang sedang tren saat ini. Iya, betul sekali Bu. Saya yakin sebenarnya Bu Nur ini bisa memakai atau menggunakan sumber belajar, berbagai macam sumber belajar begitu ya Bu ya, untuk membuat antusias anak-anak dalam pembelajaran itu meningkat. Jadi sekarang rencana Bu Nur dalam menyelesaikan masalah ini bagaimana? Rencananya Ibu ke depan? Nah ya Bu ya. Rencana saya yang pertama, saya ingin merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam tadi seperti YouTube, kemudian alat-alat peraga, kemudian game-games matematika yang mengasihkan dan menyenangkan. Kemudian saya juga akan menggunakan benda-benda konkret dalam pembelajaran matematika. Saya akan melakukan ice breaking di sela-sela pembelajaran jika anak-anak sudah merasa bosan. Dan saya juga akan memberikan tugas yang tidak terlalu banyak. Bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Ya, istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugas-tugas. Luar biasa, bagus sekali Bu, setuju dengan Bu Nur mengenai yang pembelajaran berdiferensiasi tadi ya Bu ya. Mudah-mudahan berhasil ya Bu rencananya Ibu. Kalau untuk komitmen bagaimana? Komitmen Ibu terhadap rencana ini tadi bagaimana ke depan? Saya akan berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan belajar dengan merdeka belajar. Kemudian saya akan membuat murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tersebut tanpa ada unsur paksaan, unsur tekanan, maka saya akan menyerahkan pemilihan sumber belajar pada anak-anak saya. Wah, bagus sekali nih Bu, luar biasa, keren Bu. Saya sangat mendukung baik itu rencana dan komitmen Bu Nur. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar ya Bu ya, sesuai harapannya Bu Nur terhadap anak-anak atau murid-muridnya Ibu. Amin. Terima kasih Bu Rizky atas waktunya untuk sharing sehingga saya tercerahkan, lega rasanya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya Bu. Amin. Ya, sama-sama Bu Nur. Terima kasih juga karena Ibu sudah percaya sama saya untuk membagikan atau sharing tentang permasalahannya Ibu gitu pada saya.
Baik, begitu saja ya Bu ya pertemuan kita hari ini. Ya, Ibu. Kebetulan di luar mendung Bu. Ayo kita pulang sama-sama. Ya, baik Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Nur. Waalaikumsalam Bu Rizky. Apa kabar Bu? Baik Bu, alhamdulillah. Bu Nur, boleh mengganggu waktunya sebentar tidak Bu? Boleh, monggo ya silahkan. Ada perlu apa nih Bu sampai menemui saya? Iya, jadi begini Bu, maksud tujuan saya menemui Bu Nur ini sebenarnya untuk berbincang sambil mencari saran dan ilmu begitu dari Bu Nur. Bagaimana Bu? Boleh tidak Bu? Tentu saja boleh dong Bu. Mari silahkan. Apa yang ini Ibu Rizky ceritakan kepada saya? Silakan Bu. Iya, jadi begini Bu. Saya ini sedang ada kesulitan Bu dalam menghadapi murid saya yang satu ini. Bisa dibilang dia ini anaknya itu sangat nakal begitu Bu, dan sangat sulit diatur, terutama di dalam kelas gitu Bu, waktu proses pembelajaran. Jadi di sini saya itu mengharapkan solusi begitu yang tepat dari maksud saya untuk permasalahan ini tuh bagaimana kepada Bu Nur. Begitu ya Bu. Ini tentang anak yang super ya Bu ya, yang luar biasa gitu ya. Bintangnya kelas itu sebetulnya, bintangnya kelas. Nah, jadi tujuan Bu Rizky ke saya ini ingin kita sama-sama sharing untuk mencari solusi ya Bu untuk permasalahan. Betul, betul sekali Bu. Baik Bu Rizky, jadi saya ingin bertanya, murid Ibu ini nakalnya seperti apa sih Bu? Tolong diceritakan. Jadi murid saya ini Bu, murid saya yang satu ini tuh anaknya itu tidak bisa diam Bu di dalam kelas. Dia itu selalu keliling gitu dari satu meja ke meja lainnya begitu. Kadang mengganggu temannya, tapi jarang pula itu dia hanya diam saja begitu selama disuruh atau diminta untuk menyelesaikan tugas gitu Bu. Justru dia itu malah mojok begitu Bu, dan mojok itu dia tidur sengaja untuk memang tidur begitu Bu. Nah ketika ditegur atau diingatkan gitu, malah seolah-olah itu dia tidak mendengarkan atau tidak menggubris gurunya gitu. Jawabannya dia hanya menjawab gini, "Oke Bu, iya Bu," gitu. Lalu kemudian diulangi kembali gitu Bu. Ya Allah, pasti Bu Rizky gemas gitu ya Bu ya dengan muridnya ini Bu ya. Betul sekali Bu. Menurut Ibu, apa ya yang membuat murid tersebut melakukan hal-hal yang sedemikian ini sampai tidur di pojokan kelas, ketika ditegur atau diingatkan juga tidak mendengarkan, hanya menjawab ya Bu? Apa Bu ya kira-kira menyebabkan dia seperti itu? Jadi kalau saya perhatikan ya Bu ya, sebenarnya anak tersebut atau siswa tersebut ini tuh sebenarnya sangat sopan Bu. Kalau di depan guru-gurunya itu, semua gurunya di sekolah itu dia sangat sopan sekali. Tapi memang kalau berhubungan dengan akademik, dia itu sepertinya memang kurang tertarik begitu, sangat tidak bisa diajak kompromi gitu Bu. Tidak tertarik dengan segala hal yang ada di dalam kelas begitu. Kalau saya perhatikan Bu. Begitu ya Bu. Jadi dia itu akhlaknya bagus ya Bu ya, sopan. Kemudian bagaimana dengan kemampuan akademiknya murid tersebut? Apakah ada yang bisa dilihat itu Bu? Mungkin prestasi atau apa di bidang non akademik? Pasti kan setiap anak itu mempunyai kelebihan. Betul sekali Bu. Anak ini tuh merupakan anak yang berprestasi Bu di bidang non akademik begitu. Kebalikannya kalau di dalam kelas
kemampuannya di sepak bola terutama. Dikatakan bisa di atas rata-rata begitu, Bu. Kemarin baru-baru ini tuh dia membawa tim sekolah itu jadi juara di tingkat kecamatan begitu, Bu. Luar biasa ya ternyata prestasinya. Iya, iya, iya. Ada kemungkinan tidak Bu kalau dia itu merasa bosan dengan strategi atau metode pembelajaran yang sudah Bu Rizky lakukan dalam kelas selama ini? Sebelumnya memang saya rasa begitu, Bu. Saya pikir mungkin bosan gitu ya, tapi meskipun ketika saya menggunakan metode atau strategi yang bervariasi pun itu tidak bisa Bu, mengubah sifatnya yang sulit diatur itu tadi, terutama kalau di dalam kelas gitu, Bu. Begitu ya Bu. Menurut Ibu, apalagi yang disukai murid tersebut selain olahraga, yang bisa membuatnya merasa antusias gitu? Kalau saya perhatikan, ya, murid saya ini tuh sangat semangat Bu jika dimintai tolong mengerjakan sesuatu oleh guru-gurunya begitu, seperti diberikan tanggung jawab begitu Bu yang harus dia kerjakan gitu, tapi tetap konteksnya di luar pembelajaran Bu. Itu ya Bu. Terus apa ada kemungkinan Bu untuk memanfaatkan keadaan tersebut agar murid tersebut itu bisa lebih disiplin? Karena kan tadi olahraganya bagus, dengan kegiatan olahraga itu sebetulnya butuh kedisiplinan yang tinggi kan Bu, berarti sebetulnya dia mampu Bu. Apa itu Bu yang bisa dimanfaatkan dengan keadaan tersebut? Betul juga ya Bu ya, mungkin saya bisa memanfaatkan yang ini tadi, sifat anak ini tadi yang suka diberi tugas begitu ya Bu ya, suka diberi tanggung jawab mengerjakan sesuatu begitu. Bisa saya coba itu Bu supaya dia memiliki tanggung jawab dalam mengondisikan kelas misalnya. Iya, betul sekali tuh Bu. Dengan begitu murid Ibu tersebut itu akan lebih disiplin dan bisa mengurangi sifat sulit diatur tersebut loh Bu. Kemudian apa rencana Ibu selanjutnya? Kalau begitu, bagaimana kalau begini Bu, rencana saya akan membentuk ulang kepengurusan kelas di semester 2 ini nanti Bu. Saya dan anak-anak, murid-murid itu akan merombak kepengurusan kelas yang sudah bertugas kemarin di semester 1 gitu. Kemudian saya akan mencoba untuk memasukkan anak tersebut, siswa ini tadi, sebagai kandidat calon pengurus. Begitu Bu. Bagus sekali Bu. Ya betul, luar biasa. Saya sangat setuju Bu. Semoga murid Ibu ini terpilih menjadi pengurus kelas Bu. Ya Bu, betul sekali. Saya yakin 100% kalau dia nanti itu bakal dipilih atau terpilih sama teman-temannya itu, karena saya rasa teman-temannya juga ingin sekali lebih suka kalau dia itu diberi tugas untuk mengatur kelas gitu, supaya tidak mengganggu teman-temannya yang berkeliling itu tadi. Iya, betul sekali Bu. Kemudian dari yang sudah Ibu rencanakan, apa komitmen Ibu terhadap rencana ini? Komitmen. Jika nanti murid yang sedang kita bicarakan ini nanti ya Bu ya, apabila nanti dia terpilih menjadi pengurus kelas, saya akan selalu memantau kinerjanya untuk memastikan kedisiplinan dalam dirinya itu meningkat gitu Bu. Saya pantau secara berkelanjutan gitu. Mungkin setiap bulan nanti saya akan meminta laporan pertanggungjawaban dari seluruh pengurus kelas mengenai apa yang sudah baik atau mungkin apa yang perlu ditingkatkan gitu dari kelas kita. Terutama di sini saya pegang kelas 5 ya Bu ya, kelas tinggi. Komitmen saya seperti itu Bu. Iya, wah bagus sekali Bu Rizky. Saya sangat mendukung dengan rencana Ibu, komitmen Bu Rizky, luar biasa. Mudah-mudahan berjalan lancar Bu ya, sesuai harapan, sehingga murid Ibu tersebut yang tadinya
di kelas seperti itu bisa lebih disiplin, lebih bertanggung jawab, dan bisa bermanfaat untuk teman-teman di dalam satu kelasnya. Terima kasih ya Bu Nur ya sudah mau mendengarkan keluh kesah saya begitu, dan juga ini tadi alhamdulillahnya saya bisa mendapatkan ide begitu Bu dari mungkin saran-saran Ibu atau solusi terbaik yang bisa muncul begitu dari pertemuan atau percakapan kita kali ini ya Bu. Saya sangat berterima kasih sekali begitu Bu. Sama-sama Bu Rizky. Iya, ini sudah siang ini Bu. Sudah waktunya pulang. Monggo mau bareng saya Bu Nur. Aku tahu Bu Nur tadi dijemput nggih. Iya Ibu, monggo ya kita pulang. Ya Bu, iya. Keburu hujan ini nanti Bu. Iya, monggo. Baik, terima kasih. Nur ada? Iya Bapak. Silakan Bu Nur. Iya, terima kasih Bapak atas waktunya. Refleksi saya, tadi saya dengan Bu Rizky, yang sudah kami lakukan sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Kemudian ada komunikasi dan kemitraan yang baik antara coach dan coach, sehingga coach bisa dengan leluasa menyampaikan masalah dan pendapatnya. Yang perlu diperbaiki yaitu coach mengajukan pertanyaan yang berbobot untuk menggali segala kompetensi yang ada pada diri coach. Kemudian agar tetap present, yang saya lakukan adalah tetap fokus dan mempunyai gambaran tentang pertanyaan apa yang akan saya ajukan. Kemudian saya membuat catatan tentang apa yang disampaikan oleh coach. Kemudian untuk selanjutnya yang perlu saya perbaiki adalah terus berlatih Bapak. Adapun umpan balik dari Bu Rizky tadi, bahwasanya Bu Rizky merasa senang dan terbantu dengan proses coaching karena bisa sharing tentang masalah yang dihadapinya dan mencoba mengatasinya dengan memaksimalkan potensi yang ada. Begitu Bapak, terima kasih. Oh, terima kasih, luar biasa. Semuanya tetap kembali secara umum adalah berjalan dengan baik. Walaupun mungkin secara faktor misalnya ada gangguan jaringan itu apa, memang harus kita siapkan betul nanti secara alamiah itu kita antisipasi. Tapi secara khusus, secara konten pelaksanaannya sudah bagus di sisi coachingnya. Peningkatan katanya benar, kompetensi, berlatih terus dan berlatih agar kita bisa menjadi kompeten sebagai seorang coach. Itu sangat penting. Seperti tadi di awal saya di Bu Putri berlatih menjadi terbiasa, karena bisa karena biasa. Sama halnya dengan menjadi coach, sering banyak berlatih, sering banyak memberikan coaching, maka kompetensi Bapak Ibu akan menjadi bagus. Seperti kemarin latihannya porsinya lebih banyak, sekarang langsung praktik Pak. Wah, tidak bisa, saya masih belum Pak, masih kurang, masih perlu perencanaan, masih saya harus membuat pertanyaan berbobot seperti apa. Tidak apa-apa, Bapak Ibu sudah melakukan kegiatan praktik, sudah menerapkan alur tirta dengan baik, berlatih dan berlatihlah terus. Begitu ya Bu Nur. Teman-teman semua tetap semangat untuk latihan coaching di sekolah. Bu Rizky ada? Iya Pak. Oke, silakan Bu Rizky. Terima kasih Pak. Suara saya terdengar Bapak? Iya. Baik, terima kasih. Mohon izin saya menyampaikan refleksi hari ini yang sudah berjalan dengan baik, yaitu
hari ini tadi terjadi interaksi yang baik antara coach dan coachee, dan ada peningkatan gitu dari interaksi kami di hari Jumat yang lalu pada saat latihan gitu, serta alur ceritanya nampak jelas. Yang perlu diperbaiki, yang perlu ditingkatkan yaitu masih dari menggali pertanyaan berbobot untuk memaksimalkan potensi yang ada pada diri coachee, sehingga coachee bisa menemukan solusi yang tepat gitu. Untuk yang bisa saya lakukan untuk dalam kondisi kehadiran penuh, yaitu saya berusaha fokus pada saat coachee menyampaikan ceritanya, dan saya sebagai coach juga mendengarkan, aktif bersikap terbuka dan menunjukkan rasa ingin tahu, serta beberapa bisa saya lakukan candaan begitu agar suasananya tidak kaku. Apa yang bisa saya lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya, yaitu saya harus selalu berkomitmen untuk terus berlatih teknik coaching seperti keterampilan mengajukan pertanyaan yang berbobot tadi begitu, dan bisa saya lakukan dengan mencari referensi coaching dari berbagai sumber gitu. Umpan balik dari coachee saya yaitu Bu Nur tadi, bahwa beliau merasa senang karena permasalahannya bisa teratasi dengan atau melalui coaching ini dengan munculnya ide-ide untuk menyelesaikan masalah tersebut. Begitu, mohon izin. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bu Rizky. Lengkap kayaknya refleksinya. Artinya hampir rata-rata kelas ini saya katakan bagus pelaksanaannya. Nanti tinggal saya mencermati sesuai dengan rubrik saja. Ada yang menarik dari Bu Rizky refleksinya, ketika melaksanakan coaching tidak kaku lah, santai sambil membuat coaching itu santai, enjoy, bahagia, serius. Bapak Ibu tahu bedanya investigasi, tahu bedanya kuesioner, wawancara, apalagi ketika kita melakukan kayak seseorang diintegrasi, dia jelas tidak bisa berpikir dengan jernih, tidak bisa menjawab pertanyaan dengan baik karena kita sudah takut, misalnya kita sudah pikirannya kacau kemana-mana, tidak fokus. Nah, seorang coach harus bagaimana membuat stabilisasi emosi dengan baik kepada coachingnya. Katanya Bu Rizky seperti itu, diajak bercanda, dijadikan mitra, seperti itu ya, hubungan kemitraan, bukan seperti kepala sekolah dengan bawahan, pengawas dengan bawahan, seperti itu. Apalagi sama teman sejawat, jangan karena muridnya tidak, buatlah mitra, namanya mitra sejajar, sehingga akan mengalir, tidak ada rasa takut. Apa yang Bapak Ibu tanyakan akan dijawab dengan tulus, dengan jujur, seperti itu. Ini menariknya dari refleksinya Bu Rizky. Semuanya sudah berefleksi, sehingga memungkinkan saya punya gambaran dari kelas ini. Luar biasa semuanya. Terakhir yang menarik di Pak Imam, kolaborasi ya, karena memang 3 CGP ini tadi sempat bolak-balik di BOR 1 dan BOR 2, sehingga memungkinkan seperti saya tidak sebutkan, masuknya ke BOR, masuknya ke main room, keluar dari main room, masuk ke BOR lagi, keluar lagi, masuk ke, itu perlu latihan. Hanya sekadar itu aja latihan. Ada yang kesasar waktunya, dong saya 10 menit mengisi tetap di BOR, ada yang sudah masuk ke main room, balik lagi, begitu ya. Itu tidak apa-apa. Karena memang apapun saya tidak banyak
Pak Imam tadi sudah panjang lebar, tidak banyak mengupas tentang itu karena sudah panjang lebar. Semua refleksinya mengacu kepada perbaikan kualitas coaching. Tapi sekecil apapun keterampilan itu perlu dilatih. Tidak hanya masuk ke LMS, tidak masuk hanya ke BOR, ke Minroom. Di mana? Ada yang tanya, masuknya ke Minroom itu lewat mana? Lewat LMS mana yang mau diklik? Padahal saya sudah WA misalnya. Seperti itu ya. Tapi itu menjadi pembelajaran bagi kita. Kembali ke coaching. Coaching itu adalah sebuah keterampilan, sebuah kompetensi yang memang harus dilatih, yang memang harus dipelajari secara konsep inti sehingga bisa sesuai dengan parameter, sesuai dengan instrumen, kriteria yang disyaratkan sebagai seorang coach. Dan bahkan untuk menjadi seorang coach itu harus apa? Harus belajar khusus, harus sekolah, harus ikut kursus, harus ikut apa. Itulah yang perlu kita pahami sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik. Bapak Ibu adalah calon-calon coach yang hebat, calon-calon pemimpin pembelajaran yang hebat. Begitu ya. Kita hari ini sudah sangat luar biasa, panjang lebar terkait dengan coaching. Nanti kita ketemu di elaborasi. Terima kasih semuanya, luar biasa kelas ini. Kita ketemu di pertemuan berikutnya. Jangan lupa tulis di ruang kolaborasi, ruang elaborasi kalau memang ada yang perlu ditanyakan. Begitu ya Bapak Ibu. Terima kasih dari saya, kurang lebihnya karena memang cuaca hari ini baik Pamekasan ataupun mungkin Sidoarjo mendung dan hujan sehingga memungkinkan jaringan internet bisa terganggu. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiron, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasa mari kita silakan berdoa. Baik Bapak, mohon maaf nggih. Sebelum kita foto-foto, marilah kita berdoa. Nggih. Oke, kita berdoa dulu. Tadi kan belum doa. Halo, nggih. Ya, halo. Baik Bapak. Sebelum kita foto-foto, kita berdoa dulu Bapak. Silakan. Ya. Mohon maaf Bapak. Jaringannya kurang stabil. Jaringan saya Bapak. Ya. Terima kasih untuk hari ini. Alhamdulillah pukul 2.3 berjalan lancar. Marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Imam. Terima kasih Bapak Ibu, Pak Puji, Bu Wahyu, para BP. Kita foto-foto dulu ya. Teman-teman di BP, hebat-hebat semua. Silahkan Bu Wahyu diambil gambarnya. Tuh Pak Ade sudah siap bunganya. Tangannya Pak Ade, tangannya. Kayaknya yang Sorry. iya. Ya, pose yang disarankan hanya seperti ini ya. Barangkali dari Bapak Ibu yang lain, mohon maaf saya pakai HP dan bisa. Oh gitu ya, silakan. Pak Imam, Titi. Imam, spesialisasi. Ade ya. Imam. 1, 2, 3. Satu kali lagi gaya bebas. Hitung 1, 2, 3. Sambung. Oke.
kasih Pak. Terima kasih Bapak Muhen. Bapak Ibu TGP. Terima kasih Bu Ayu. Sama-sama, Bu Terima Ayu. kasih Bu Ayu, Mbak Putih, Bapak Mulen, Sampai sore ya, sampai menjelang maghrib. Keren. sehat selalu Bapak Ibu. Sehat selalu, teman-teman. Assalamualaikum.